Ini adalah gambaran dunia permotoran pada tahun 60-an. Di segmen motor berkapasitas rendah, Honda Super Cup dan Vespa booming dahsyat dan terjual jutaan unit di seluruh dunia. Sementara di motor berkapasitas besar alias moge, pasar Eropa dikuasai pabrikan Inggris yang mengandalkan motor 4 tak twin cylinder. Pasar Amerika dikuasai oleh Harley Davidson dan beberapa tipe moge Inggris. Kemudian di Jepang, konsumen disuguhi tiruan motor Inggris yang namanya Kawasaki W1 dan tiruan Harley Davidson dengan label Rikuo. Mengetahui hal tersebut, Soichiro Honda, sang pendiri Honda, sontak kaget. Kemudian bilang, "Nani?" Setelah booming Super Cup, Honda sebenarnya sudah punya rencana untuk melanjutkan tren kesuksesan tersebut di segmen motor berkapasitas besar. Tapi sayangnya, rencana tadi salah diartikan oleh empunya pabrik sendiri. Saat diminta membuat moge khusus untuk pasar Amerika, Honda San malah mendevelop CB450 Dream yang mengandalkan mesin 2 silinder DOHC berkapasitas 444 cc. Meskipun secara aspek performa Honda CB450 ini bisa mepet-mepet, tapi bukan ini yang dicari konsumen benua biru. Mereka itu ogah beli CB450 karena ukurannya terlalu kecil. Sayangnya, Honda San tetap kekeh. Menurutnya CB ini sudah cukup untuk menyaingi motor Harley dan Triumph. Hasilnya ya bisa ditebak, nggak laku alias gagal di pasaran. Keputusan ini dengan jelas menggambarkan karakter pendiri Honda tersebut. Soichiro Honda memang terkenal seantero jagat sebagai jenius di dunia engineering, tapi sayangnya jadi salah satu yang paling buruk soal marketing dan bisnis, plus punya sifat keras kepala yang luar biasa. Pada tahun 67, perwakilan Honda Amerika bernama Bob Hansen terbang langsung ke Jepang untuk menemui Soichiro Honda. Bob meminta Honda San membuatkannya motor yang bukan cuma mampu menyaingi Harley, tapi juga mampu mempermalukan pabrikan tuan rumah dan motor-motor asal Inggris. Singkatnya, yang diminta itu adalah King of Motorcycle, atau motor yang paling superior yang mampu dibuat Honda saat itu. Bob Hansen juga bukan tanpa persiapan, karena tanpa alasan yang kuat, Soichiro Honda itu bakal tetap kekeh dengan filosofinya sendiri. Alih-alih, Bob memberitahu Honda akan ada perubahan besar pada regulasi balap motor Amerika yang menaikkan kapasitas maksimum dari 500 cc ke 750 cc. So, dengan membuat motor baru yang kapasitasnya lebih besar, Honda ini bakal bisa ikutan kejuaraan balap nasional Amerika dengan jagoan terbarunya tersebut. So, request kedua pun diminta oleh Bob Hansen. Motor terbaru Honda harus menggunakan teknologi motor balap, khususnya dari motor balap GP Honda yang terkenal overpower saat melawan motor 2 tak sekalipun. Mendengar kata racing, tentu saja Honda San langsung mempelajari request tersebut. Apalagi saat itu Soichiro Honda adalah salah satu orang yang paling percaya dengan slogan "Victory on the racetrack today, sold in the showroom tomorrow", atau menang di sirkuit hari ini, jualan di showroom esok harinya. Membuat palu development moge terbaru Honda ini akhirnya diketok. Yap, kalau kalian mikir keputusannya itu bakal belibet, ternyata cuma gitu doang. Just like that. Yoshiro Harada dipilih sebagai lead development motor baru Honda dengan pengawasan langsung oleh Soichiro. Yes, percaya nggak percaya, semua motor Honda yang lahir di era 60-an dan beberapa di era 70 dan 80-an itu harus mendapat approval langsung dari Soichiro Honda. Tidak semudah itu bikin motor Honda, Ferguson. Gak mau mengecewakan bos besar, Yoshiro Harada langsung terbang ke Amerika Serikat pada musim panas tahun 67 untuk mengamati tren pasar di sana. Kenapa ke Amerika? Karena market Amerika itu adalah tujuan utama calon motor Honda tadi. Penjualan moge di sana itu bisa tembus puluhan ribu unit per tahun, di mana di Jepang sendiri itu paling cuma ratusan unit doang. Setelah melakukan studi, benar saja para bule itu menganggap CB450 terlalu kecil dan ringan. Selain itu, mesinnya juga dinilai terlalu mengutamakan karakter high RPM, sehingga inferior dari sisi torsi. Kombinasikan dua poin tersebut, Honda CB450 pun menjadi bulan-bulanan motor Harley, Norton, dan Triumph yang jelas-jelas sesuai dengan karakter orang Amerika. Pertanyaan pertama terselesaikan. Pertanyaan selanjutnya. Nah, kalau bule itu kepengen motor yang lebih besar, seberapa besar kapasitas mesin yang diinginkan konsumen di sana? 500 cc kayak motor Inggris, 650 cc kayak Kawasaki, atau justru mesin badak 1,1 liter ala Harley Davidson? Pertanyaan ini terjawab beberapa waktu kemudian, karena Triumph dikabarkan sedang menyiapkan mesin 3 silinder berkapasitas 750 cc di Inggris. Nah, deal. Kapasitasnya berarti 750 cc, dengan jumlah silinder yang kalau bisa lebih banyak dari motor buatan Inggris tadi. Sepulangnya Yoshiro Harada ke Jepang, dibentuklah tim development yang berisi sekitar 20 orang.
Dan karena motor ini bakal melawan merek raksasa dari Amerika dan Eropa, Honda juga memanggil beberapa engineer balap Grand Prix untuk mengurus sektor permesinan. Kabar baiknya, Honda itu mengundurkan diri dari kejuaraan Grand Prix di tahun 68, so mereka nggak kehabisan stok mekanik. Sisi permesinan adalah yang paling pertama dikerjakan, dengan konsep mesin 4 silinder 750cc yang saat itu sama sekali belum ada di kelas moge non-premium. Dengan pengalaman tim Honda dengan motor sekelas RC166, RC181, dan motor-motor ekstrim lain yang selalu bikin heboh di balapan Grand Prix, sektor ini justru jadi yang paling mudah diselesaikan. Mesin 4 silinder SOHC 8 klep yang baru didevelop Honda ini mampu mengeluarkan tenaga maksimum 68 horsepower, lebih besar dari motor keluaran Inggris, bahkan masih lebih powerful dibanding mesin V-twin 1,3 liter punya Harley Davidson. Mesin ini bakal dikombinasikan dengan struktur frame duplex berbahan baja yang rancang bangunnya itu mirip Honda RC181. Bedanya, sasis ini ditambah cradle untuk menopang ukuran mesin yang jauh lebih besar dan untuk kestabilan motor secara keseluruhan. Apakah semua proses developmentnya berjalan mulus? Ternyata enggak. Ada sebuah problem yang kompleks bagi tim R&D Honda. Dengan power yang sebegitu gedenya, kemampuan rem jadi concern selanjutnya bagi Yoshiro Harada. Saat itu, dirinya dihadapkan dengan dua opsi. Apakah motor ini pakai rem tromol gede yang udah teruji, tapi performanya biasa aja, atau memakai teknologi disc brake yang sama sekali belum ada di motor produksi massal, tapi punya potensi bencana yang ngeri banget. Keputusan ini pun diserahkan langsung pada Soichiro Honda yang memang jauh lebih berpengalaman di bidang engineering. Dan jawaban Honda-san adalah, "Are you kidding me? Siapin disc brake." Tes ini bakal menjadi mimpi buruk bagi tim R&D Honda. Kenapa? Karena Honda-san mengharuskan tes top speed di 200 km per jam, kemudian mengerem sejadi-jadinya sampai berhenti secara terus-menerus seharian penuh, atau sampai test ridernya melambaikan tangan ke kamera gara-gara nggak kuat menahan beban G-force. Menurut Honda-san, tes ini dibutuhkan untuk mengetahui sampai di mana titik lemah rem disc brake. Selain itu, secara nggak langsung, durability mesin juga dites langsung sampai ke titik yang paling ekstrim, karena harus digeber terus-terusan. Berkat ekspertis Honda di bidang metalurgi dan teknologi mesin, proses R&D motor yang satu ini bisa jauh lebih cepat dibanding kompetitor. Setelah proyek dimulai tahun 67, motor 750cc ini cuma membutuhkan waktu sekitar setahun masa development, karena pada November tahun 68, versi prototipe yang bernama Honda CB750 tampil untuk pertama kalinya ke depan publik di pameran Tokyo Motor Show. Setelah melewati beberapa penyempurnaan, pada bulan April 69, generasi CB series terbaru ini sudah siap untuk diterbangkan ke benua biru. Di luar dugaan, pihak Honda justru merilis CB750 pada pameran British Motorcycle Show di Brighton tahun 69. Uniknya, motor yang dipamerkan justru menggunakan tipe stang lebar ala motor untuk pasar Amerika Serikat. Wartawan Inggris yang terkenal kerap memihak motor lokal bahkan takjub melihat sosok Honda CB750. Bukan cuma jauh lebih advance dari sisi teknis dan teknologi, sang CB terbaru ini juga jauh lebih powerful dan gokilnya bahkan jauh lebih murah dari motor-motor lokal mereka. Padahal CB750 ini statusnya impor dari Jepang loh. Thanks untuk media Inggris yang punya level dewa dalam hal publikasi, market di Amerika pun semakin penasaran soal CB750. Baru di bulan Juli 69, Honda Amerika secara resmi mengimpor CB750 ke hadapan konsumen dengan target jualan saat itu sekitar 1.500 unit atau sekitar 5% dari total market share. Sebulan berselang, prediksi tadi benar-benar salah besar. Permintaan Honda CB750 itu bukan 1.500 unit per tahun, tapi 3.000 unit per bulan dan terus bertambah memasuki awal tahun 1970. Kondisi ini membuat pabrik Honda di Hamamatsu bekerja siang malam untuk memenuhi permintaan dari satu market doang. Terlebih, karena saat itu Honda masih menggunakan teknik sand casting ala motor balap untuk proses pembuatan komponen mesin. Soichiro Honda pun kemudian turun tangan, kemudian menginvestasikan mesin diecast terbaru yang membuat proses produksi jadi jauh lebih efisien. Honda CB750 ini mendapat rating yang luar biasa tinggi di seluruh pasar sepeda motor global. CB ini jadi yang pertama mengaplikasikan mesin 4 silinder high performance plus rem cakram disc brake di motor produksi massal. Nggak cuma itu doang, stylingnya juga nggak kalah keren dari motor British dengan knalpot stainless steel multi megaphone ala motor balap. Next, harganya juga jauh lebih murah. Kemudian, dentuman suara knalpotnya lebih epic plus daya tahan tingkat tinggi khas ala motor Honda. Sejak pertama kali diperkenalkan tahun 69 sampai tahun 2003, selama 34 tahun,
Honda CB750 sudah berkali-kali berganti generasi, mulai dari upgrade mesin ke DOHC, versi full fairing, sampai tipe kopling semi-otomatis ala motor bebek pun sudah dijejelin ke CB750. Di masa bakti tersebut, coba tebak, berapa unit CB750 yang terjual? 50.000? 100.000? Nope. Motor ini terjual lebih dari 556.000 unit di seluruh penjuru dunia. Gila. Sejak pertama Honda CB750 dibawa ke pasar global, motor ini secara nggak langsung mematikan belasan merek asal Inggris, sampai nantinya cuma tersisa Triumph yang kondisinya sudah sangat mengenaskan. Di Amerika sendiri, Harley Davidson yang sebelumnya mendominasi pasar Amerika sampai hampir bangkrut di era 80-an sebelum ditolong oleh regulasi pemerintah Amerika yang merugikan brand dari luar. Saya bilang secara nggak langsung ya, karena memang bukan cuma CB750 yang memakan pasar moge di Eropa dan Amerika. Berkat sang CB yang mengubah pandangan orang terhadap merek Jepang, gelontoran pesaing moge lain dari negeri Sakura mulai berdatangan menjajah benua biru. Makanya nggak heran kalau banyak yang menyebut CB750 ini sebagai the bike that changed everything, atau motor yang mengubah segalanya. Karena ya emang gitu faktanya. Saking berharganya buat Honda nih ya, CB series ini bahkan sempat dibuatkan versi limited editionnya tahun 2007 kemarin, khusus untuk pasar Jepang. Berkat originalitas konsep dan inovasi level tinggi milik Honda CB750, motor yang satu ini mendapat penghargaan Hall of Fame dari Asosiasi Sepeda Motor Amerika. Kemudian diplot sebagai greatest motorbike ever dari program Discovery Channel, masuk ke Museum The Art of Motorcycle, Museum Motor Nasional Inggris, serta mendapat penghormatan sebagai salah satu dari 240 penanda kemajuan industri otomotif Jepang. Dan gak ketinggalan, ini adalah motor pertama yang layak menyandang gelar superbike di seluruh penjuru dunia dan menjadi pondasi bagi pengembangan superbike lain di era selanjutnya. Kan Kawasaki Z1 lebih kenceng. Suzuki GTO juga nggak kalah gokil karena mesinnya pakai 2 tak 3 silinder. Yes, emang bener kok, emang demikian adanya. Tapi yang perlu dicatat, motor-motor tadi itu diciptakan untuk mengalahkan CB750. Sementara CB750 sendiri, motor ini tuh diciptakan untuk mengubah industri motor dunia, mengubah pandangan pasar global terhadap merek-merek motor dari Jepang, yang sekaligus menjadi jalan pembuka untuk merek Jepang lain bersaing ke pasar global. Tanpa motor ini, percaya deh, kalian gak bakal pernah kenal yang namanya Honda CB. Dan mungkin juga gak bakal ada moge-moge Jepang lain, yang sekarang itu jadi impian kita semua.